Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudia Monangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu, masih dalam bab medan magnet. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Apa sih itu gaya Lorentz? Apakah seperti Mama Lorentz, seorang peramal? Oh, bukan ya, bukan itu yang mau kita bahas, tapi tentang gaya Lorentz yang berhubungan dengan medan magnet. Oke, kita perhatikan dulu apa sih itu gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu adalah gaya yang terjadi pada penghantar ya berarus listrik yang berada dalam medan magnet, medan magnet. Nah, artinya seperti ini. Coba kita lihat gambar ini. Nah, pada gambar ini di sini ada Bapak beri tanda cross semua ya. Artinya di sini berarti ada medan magnet yang arahnya menjauhi kita. Ya, karena Bapak bikin sini tandanya cross. Nah, kemudian di sini ada suatu kawat penghantar ya. Kawat penghantar ini dialiri arus listrik. Nah, kira-kira apakah efeknya sih Pak pada kawat berarus listrik tersebut jika didekatkan dengan medan magnet? Nah, itu pertanyaannya. Efeknya apa? Efeknya yaitu ternyata pada kawat akan mengalami gaya Lorentz. Ya, dia akan mengalami sedikit pembengkokan atau sedikit melengkung disebabkan oleh adanya medan magnet tersebut. Nah, seperti itulah gaya Lorentz ya. Oke. Jadi gaya Lorentz ini termasuk gaya. Jadi karena gaya itu adalah besaran vektor, berarti dia punya nilai dan punya arah. Nah, bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz, Pak? Nah, menentukan arah gaya Lorentz yaitu, perhatikan gambar berikut ini. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Menggunakan kaidah tangan kanan, itulah cara menentukan gaya Lorentz, ya. Yaitu kita perhatikan di sini bahwa arah keempat jari ya, arah empat jari kita ini itu menentukan arah medan magnetnya, itu B-nya, ya. Kemudian jempol itu menyatakan arah arusnya, arah arus, ya. Sedangkan telapak tangan kita itulah arah gaya Lorentz-nya. Jadi seperti ini tadi contoh. Arah gaya Lorentz-nya kemana Pak? Kalau misalnya medan magnetnya ke depan atau menjauhi kita. Kemudian arus listriknya ke atas. Oh, berarti gaya Lorentz-nya kemana nak? Nah, kita perhatikan aja telapak tangan kita ini arahnya kemana? Ke kiri. Oh, berarti dia ke kiri nanti dia melengkungnya. Seperti itulah gaya Lorentz ya. Nah, kalau misalnya medan magnetnya menjauhi, kemudian arusnya ke kiri Pak, arusnya ke kiri. Oke, kalau arusnya ke kiri, berarti telapak tanganmu arahnya kemana? Ke bawah, berarti F Lorentz-nya ke bawah. Seperti itu, nah ya. Oke, itu cara menentukan arah gaya Lorentz. Kemudian bagaimana cara menentukan besarnya? Nah, yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus ya. Nah, kawat sepanjang L yang dialiri arus listrik sebesar I dan terletak dalam medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz sesuai dengan rumus, yaitu ini dia. Gaya Lorentz sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Ya, B itu adalah medan magnet, ya kita tahu satuannya Tesla atau Weber ya per meter kuadrat. Kemudian I di situ arus, satuannya ampere. L di situ adalah panjang kawatnya. Kemudian sin theta adalah sudut yang dibentuk antara B dengan I. Nah, ya, sudut yang dibentuk oleh medan magnet dengan arus listrik. Ya, jadi seperti ini dia gambarnya. Nah, ini contohnya. Ini arus listriknya ya. Ini arus listriknya. Kemudian ini B-nya, ya, B-nya. Kemudian ini gaya Lorentz-nya. Nah, ya. Jadi ini adalah sudut yang dibentuknya. Inilah tetanya. Sudut yang dibentuk antara B dengan I. Oke, seperti itu nah ya. Jadi rumusnya itu BIL sin theta. Oke.
Kemudian, bagaimana jika contohnya kita dekatkan dua buah kawat berarus listrik? Nah, apakah kedua-duanya akan mengalami gaya Lorentz? Ya, benar. Keduanya akan mengalami gaya Lorentz. Tapi tergantung yaitu arah arus listriknya. Nah, kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar arus listrik yang pertama arusnya ke bawah, kemudian di sini arusnya ke atas ya. Nah, contohnya di sini ada medan magnet yang arahnya menjauh kita atau cross. Nah, berarti coba kita bikin dulu ya. Yang pertama ini arusnya ke bawah. Kalau arusnya ke bawah, ya kan? Arusnya ke bawah, kemudian medan magnetnya menjauh kita, berarti arah gaya Lorentz-nya kemana nih? Ke arah sebelah kanan kita. Arah telapak tangan kita kan ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya arusnya ke atas. Kalau arusnya ke atas, medan magnetnya menjauhi, berarti telapak tangan kita arahnya ke kiri. Nah, seperti itu nak ya. Nah, jadi kalau di sini contohnya Bapak bikin di sini pada gambar ini dia arah medan magnetnya dot. Nah, kalau arah medan magnetnya dot berarti itu mendekati kita. Nah, kalau dia mendekati kita, jadi kalau arusnya ke atas, arus ini keempat jari ke arah kita, ke arah badan kita. Kemudian arusnya ke atas, berarti telapak tangan kita kemana? Ke arah kanan. Nah, seperti itu nak ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau arusnya ke bawah Pak, telapak tangan kita kemana? Telapak tangan kita ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini pada gambar pertama ini ternyata kedua kawatnya akan mengalami gaya Lorentz, yaitu saling menjauhi kalau arah arusnya berbeda. Nah, tapi kalau arah arusnya searah, ternyata kedua kawat tersebut akan saling mendekati. Seperti itu ya. Jadi hubungan antara kedua kawat ini yaitu ini. Gaya Lorentz dibagi panjang kawat sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 per 2VA ya. Yaitu F di sini sebagai gaya Lorentz, L di sini sebagai panjang kawat, kemudian mu0 di sini itu sebagai konstanta 4V kali 10⁻⁷, I1 I2 adalah arus, kemudian A adalah jarak antara kedua kawatnya. Seperti itu nak ya. Oke. Kemudian ada gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, muatan yang bergerak. Partikel bermuatan Q, nah seperti yang kemarin ya nak ya, ternyata kalau ada muatan ya, bergerak dengan kecepatan V ya dan memasuki medan magnet B. Ternyata juga akan mengalami gaya Lorentz. Nah, dia akan mengalami gaya Lorentz juga. Kenapa? Karena kalau arus listrik itu kan muatan juga ya nak ya. Nah, kalau tadi kan yang pertama itu pada kawat, kalau ini pada muatannya saja. Seperti itu ya. Jadi ternyata dia akan mengalami gaya Lorentz, yaitu besarnya F sama dengan Q muatan dikali V dikali kecepatan muatan tersebut dikali B sin theta ya. Theta di situ adalah sudut antara arah kecepatan V dengan arah medan magnet B. Ya. Nah, untuk muatan positif arah F sesuai dengan yang diperoleh dari kaidah tangan kanan. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Tetapi untuk muatan negatif arah F berlawanan arah. Nah, itu catatan buat kita ya nak ya. Nah, jika dia muatannya positif arah F sesuai dengan telapak tangan kita. Sedangkan kalau muatannya negatif maka kebalikannya. Kita menggunakan bukan telapak tapi punggung. Punggung daripada tangan kita. Seperti itu nak ya. Oke. Masih tetap ini B. Ini B. B itu keempat jari ya. Kemudian I di sini sebagai arus, tapi kalau pada muatan ini kita ganti menjadi V kecepatan. Dan ini telapak tangan yaitu gaya Lorentz. Nah, seperti itu menentukan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, apa sih efeknya? Nah, ternyata seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, kok di sini
muatan positifnya jadi muter-muter ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya? Nah, seperti itu. Di sini ada medan magnet. Ini ada tanda cross ya, menjauhi kita. Ternyata muatan positifnya jadi berputar-putar. Mengapa bisa seperti itu? Oke, perhatikan ini. Bila muatan Q itu adalah 90 derajat, artinya kecepatan itu tegak lurus terhadap medan magnet. Maka sin 90 itu adalah 1. Maka rumusnya menjadi F Q V B. Sin tetanya udah hilang karena udah kali 1 ya kan? Karena F selalu tegak lurus terhadap V, maka lintasan partikel bermuatan merupakan lingkaran dengan jari-jari R sebesar, nah seperti ini. Ternyata muatan tersebut tadi kan berputar. Nah, ketika dia berputar berarti di situ ada gaya sentripetal. Nah, selain gaya sentripetal di situ juga ada gaya Lorentz. Berarti kita gabung. Nah, supaya mendapatkan berapa jari-jari lingkarannya itu. Gitu ya. Oke, gaya Lorentz tadi rumusnya ada itu QVB. Kemudian gaya sentripetal ya, pelajaran kelas 1 yaitu massa dikali kecepatan kuadrat per jari-jarinya. Oke? Maka R itu sama dengan M dikali V per Q kali B. Oke, ini kali silang ya, Nak ya. Ini kan V kuadrat dengan V, ini tinggal V. Ya, kalau ditanya R berarti R-nya pindahkan kemari, kemudian QB-nya pindahkan ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk mencari jari-jari lintasannya. Seperti itu. Ya, dengan kecepatan itu adalah hubungannya itu kecepatan sudut dikali jari-jari. Sedangkan kecepatan sudut itu adalah 2V kali frekuensi atau 2V per periode. Nah, seperti itu Nak ya. Oke. Kita masuk ke contoh. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere itu I-nya dengan arah ke atas, arahnya ke atas, berada dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika panjang kawat itu adalah 5 meter, tentukanlah besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat. Oke, kita Tesla, kemudian tetanya 30 derajat dan L-nya 5 meter. Oke, yang ditanya adalah F gaya Lorentz. Oke, kita masukkan saja ke rumus yang tadi. F sama dengan ILB sin theta. I-nya 10, kemudian L-nya 5, kemudian I-nya 10 ampere, B-nya 0,5, B-nya 0,5 kali sin 30. Oke, maaf ini sedikit berantakan Bapak tadi lupa ngaturnya ya. Oke, berarti sama dengan 0,5 kali 10 kali 5 itu 25. Sedangkan sin 30 itu ada setengah. Berarti 25 kali setengah itu adalah 12,5 Newton. Oke, itu contohnya. Oke, contoh yang kedua. Suatu muatan bermassa 9,2 kali 10 minus 38 kg, itu M-nya, bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik 2 Tesla. Jika muatan sebesar 3,2 kali 10 min 9 kolom, muatannya yaitu 3,2 kali 10 min 9 kolom, dan jari-jari lintasannya adalah 2 cm, tentukanlah kecepatan muatan tersebut. Kan di sini katanya bahwa dia memotong secara tegak lurus. Oke, berarti sudutnya 90 derajat. Berarti dia muatannya nanti akan berputar. Oke. Yang diketahui di situ M-nya 9,2 kali 10 min 38 kg, B-nya 2 Tesla. Kemudian Q-nya 3,2 kali 10 min 9 kolom. Kemudian jari-jarinya 2 cm. Kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ditanya adalah kecepatannya. Kita jawab. Besarnya kecepatan muatan adalah, nah ini rumusnya. V sama dengan RQB per M. Nah ini dari rumus yang tadi nak. Kita putar aja, kita balikkan aja rumusnya. Ya, maka R-nya itu 2 kali 10 min 2. Q-nya 3,2 kali 10 min 9, kemudian B-nya 2 Tesla per masanya 9,2 kali 10 min 38 kg. Oke, maka hasilnya yaitu 1,39 kali 10 pangkat 17 meter per sekon. Nah, itu adalah kecepatan daripada muatannya. Oke. Contoh yang ketiga. Dua kawat lurus yang panjangnya 2 meter berjarak 1 meter. Ya, panjangnya 2 meter itu L-nya. Kemudian D-nya itu 1 meter. Kedua kawat dialiri arus yang sama besar dan arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan tapi I-nya sama. Jika gaya yang
jika gaya yang timbul pada kawat adalah 1,5 kali 10 minus 7 Newton per meter. Oke, itu berarti F per L-nya ya, gaya perpanjang kawatnya. Tentukanlah kuat arus yang mengalir pada kedua kawat tersebut. Yang ditanya adalah I-nya. I pada kedua kawat. Karena I-nya sama, berarti bisa I1 kali I2 itu sama I kuadrat. Karena sama I-nya. Oke, ini yang diketahui. L-nya 2 meter, D-nya 1 meter, F-nya 1,5 kali 10 min 7 Newton per meter. Kemudian I1 sama dengan I2, berarti itu I ya. Nah, maka ini tadi persamaannya ya nak ya. F per L sama dengan mu 0 kali I1 I2 per 2V kali D. Maka didapatlah, karena I-nya sama berarti bisa kita kuadratkan. Nah, oke. Maka yang ditanya adalah I kuadrat. I kuadrat tinggal kita ganti, kita kali silang. 2V kali D kali F per mu 0 kali L. Oke, kita masukkan angkanya. 2V kali D-nya tadi 1 meter. Kemudian F-nya 1,5 kali 10 min 7. Kemudian mu 0-nya 4V kali 10 min 7 dikali L-nya 2 meter. Hasilnya I kuadrat sama dengan 0,375. Karena ini masih kuadrat, kita akarkan. Maka hasilnya menjadi 0,61 ampere. Oke, itulah besar arusnya.